Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih? Lagi hujan-hujan gini, apakah udah pada mandi, udah pada seger, apa masih pada loyo nih? Karena cuacanya kan ini ya dingin, jadi akhirnya pengen tidur lagi gitu. Ayo, ayo, yang lain udah pada mandi belum nih? Udah pada sarapan, udah siap belum nih buat sekolah minggu? Ayo, ayo. Kok nggak ada suaranya? Ya, udah siap belum? Udah. Sudah. Iya, ya udah pokoknya sekolah minggu dan untuk wah, Hilipka udah siap banget nih kelihatannya nih. Yang lain, aku yakin pasti udah siap semua juga ya. Kita menyanyi lagu pertama, kita menyanyi lagu Saya Berjuang karena kita kalau selalu kan pasti harus bergirang, harus senang. Jadi kita akan nyanyi lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya. Saya bergirang, atau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya Tuhan, tentu selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Tolong dari awal. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke. Sebelum kita masuk lagi ke lagu selanjutnya, apakah ada yang mau pimpin doa? Ayo, ayo. Apakah ada yang mau pimpin doa pembuka? Ayo, ayo. Kira-kira siapa nih? Ada nggak nih? Kalau nggak ada yang mau ngajung, aku tunjuk nih. Ada nggak yang mau ngajuin diri, mengajukan diri? Oke, aku pilih aja lah ya. Aku boleh minta tolong Cecil boleh nggak berpimpin doa? Kamu bilang boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah deh. Yang lain dulu deh. Mako deh, Mako. Pimpin doa pembuka ya. Kenapa aku? Ya, nggak apa-apa kan harus mencoba, harus berani dong. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami kemarin. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih, Mako.
Oke, kita next itu mau nyanyi lagu selanjutnya ya. Kita mau nyanyi lagu Ku daki, daki, daki gunung yang tinggi. Masih ingat ya nama lagunya kan? Kita harus nyanyi dengan penuh semangat, oke? Yuk kita nyanyi lagi. Ku daki, daki. Daki, daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam. Padang rumput terbentang, Yesus besertaku. Terbang, luas angkasa, sawang. Yesus bersama di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia kau ada, karena kau Yesus. Yang tinggi, ku turun, sampai yang atas padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, angkasa, sama dengan samudera. Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada. Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka kau ada, sekali lagi. Wah, ini lumayan nih ya, lagunya lumayan membawakan. Ini kayaknya ada gangguan internet. Internetnya kayaknya lagi jelek banget. Maaf ya teman-teman semua, adik-adik semua. Semoga nanti makin ke depan internetnya lebih bagus lah ya, karena lagi hujan juga, jadi internetnya ini emang agak-agak merosakkan gitu ya. Oke, kita nyanyi lagu selanjutnya sebelum kita masuk ke cerita yang akan dibawakan oleh Kirika. Kita menyanyi lagu Di Bawah Kotak Sayap. Aku ingin selalu berada di hatimu. Aku ingin selalu
Aku ingin selalu bersama denganmu. Bila sayangku, kalau aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan ancaman. Melintasi gunung tinggi, bagai ancaman. Melintasi layar biru, di bawah kepas cahayamu, kalau aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan ancaman. Dari apa ya? Aku ingin selalu berada di dekatmu. Aku ingin selalu bersama denganmu. Sayangku, kalau aku terbang tinggi, maka Oke, aku serahkan kepada Jika. Kak, ini kok kenapa ya Kak? Aku suaranya berisik-berisik sih Kak. Laptopnya error kayaknya. Suara Karika jelas nggak? Suaraku jelas nggak adik-adik? Jelas ya, oke. Yuk kita berdoa dulu sebelum dengerin firman Tuhan ya. Oke, Karika pimpin ya. Sikap doa yang baik, oke. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Walaupun mendung, tapi kami bisa berkumpul buat mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini, Tuhan yang berkati setiap dari kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sikap yang baik dan koneksi internetnya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua yang percaya katakan amin. Oke, thank you adik-adik. Nah, hari ini Karika mau share screen dulu ya. Coba bentar, bisa nggak? Boleh tolong hostnya untuk di allow biar aku bisa share screen. Thank you. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Kalau adik-adik udah bisa lihat PowerPoint-nya, slide-nya, boleh say yes gitu.
Yes. Apa? Saya yes. Yes. Ya, thank you adik-adik. Nah, pagi ini kita mau belajar dari Nabi Nuh. Siapa yang tahu Nabi Nuh? Cerita lama ini udah tahu. Wih, cerita lama nih. Coba boleh diceritain mungkin gantiin Karika pagi ini? Bercanda ya. Ada yang udah tahu tadi Jefta ya? Atau siapa ya tadi ya? Aku. Iya, tadi Jefta. Ada yang tahu yang lain? Sebagian dong ceritanya tahunya. Yang bagian lain nggak Sebagian. tahu. Oke, semoga hari ini bisa tahu cerita lengkapnya ya. Oke, adik-adik kita langsung mulai aja ceritanya. Sangat simpel. Semoga adik-adik bisa belajar dari Nabi Nuh. Nah, zaman dahulu adik-adik ya, banyak banget manusia yang jahat ya. Berantem lah, iri hati lah, benci lah. Pokoknya nggak oke banget ya. Terus Tuhan jadinya kesel. Pengen menghapuskan semua manusia di bumi mulai dari nol lagi. Kira-kira adik-adik kalau misalnya kondisinya kayak gitu takut nggak? Serem nggak? Kira-kira gimana ya kalau dimusnahin? Jadi kota matiin gitu. Kalau misalnya semua orang udah nggak ada. Takut ya. Kalau Karika sih takut banget ya. Nah, tapi karena ada satu orang baik ya, Nuh dan keluarganya ini sangat-sangat cinta sama Tuhan ya. Mereka selalu nurut, mereka rajin memuji menyembah Tuhan ya. Mereka hidup dalam proteksinya Tuhan ya. Nah, lalu Tuhan bilang sama Nuh, gak ada angin, gak ada hujan, gak lagi mendung kayak hari ini. Tuhan bilang sama Nuh, buat perahu yang besar ya. Nanti dikasih ukurannya, desainnya, gambarnya dikasih sama Tuhan. Tapi teman-teman nih, adik-adik semua di sini kira-kira kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak mendung, disuruh bikin perahu yang gede banget, tiba-tiba adik-adik bingung nggak sih? Coba dijawab. Aku udah pernah dengar cerita ini, jadi enggak. Nggak ini ya? Jadi biasa aja gitu ceritanya ya. Adik-adik mungkin yang lain yang belum pernah dengar, kira-kira kalau jadi Nuh, atau bahkan udah pernah dengar ceritanya, tapi kira-kira adik-adik bayangin di posisinya Nabi Nuh. Gak ada angin, gak ada hujan, gak mendung juga, cuaca baik-baik aja gitu ya. Tidak ada ramalan cuaca yang buruk, tiba-tiba disuruh bikin perahu. Sulit aja sih. Nah, terus Nabi Nuh ini punya 3 orang anak nih adik-adik. Ya, diingat-ingat ya. Namanya ada Sem, Ham, sama Yafet. Oke. Siapa aja adik-adik? Sem, Ham, Yafet, sama Yafet. Nah, jadi mereka bareng-bareng nih kerja sama gotong royong buat bangun perahu karena perahunya bakal super gede banget. Ya. Nah, mereka kerjasama setiap hari dibangun pelan-pelan ya sesuai sama yang Tuhan udah kasih nih detailnya. Ukurannya berapa, harus bangun tangganya bagaimana, terbuat dari apa ya. Itu semua udah di set sama Tuhan. Nah, setelah bahtera ini ya, kapal ini sudah selesai dibangun ya, masuklah Nuh dan istrinya beserta siapa tadi nama 3 anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Ya nggak sih? Benar ya. Nah, anak-anaknya ini juga udah pada punya istri ya. Jadi istrinya pun juga masuk, anaknya pun juga masuk. Jadi keluarga besar Nuh ini masuk di kapal ini. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Pada saat ketika hujan terjadi, ketika hal ini terjadi, berapakah usia Bapak Nabi Nuh? Ada yang tahu bisa tebak nggak? Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Ada yang mau tebak? Kira-kira berapa ya umurnya Bapak Nuh? Hah? 1000. Hah, Rabu? 1000. 1000. Oh, dikurangin lagi. 89.
89, naikin lagi. Ada lagi yang mau berapa? 90. 90, dikit amat naiknya ya. Waktu itu umurnya Bapak Nabi Nuh 120. 600 tahun. Luar biasa. Hampir bener. Iya. 120. Ini bisa membangun bahtera kapal. Nah, selain keluarga besar Nuh yang masuk ke kapal, kira-kira nih menurut adik-adik binatang apa aja yang masuk coba disebutkan. Semua jenis binatang. Oke, semua jenis. Ada yang mau sebutin mungkin binatang Enggak, apa semua aja? Kecuali yang hidup di air. Hah? Yang hidup dia? Ya, bisa juga sih. Terus, Banyak. ada lagi? Ambil semua binatang buat berkembang biak di tanah yang tinggi. Betul. Betul, pinter banget nih Marco ya. Lalu ternyata tiba-tiba Tuhan kirim air bah. Siapa yang tahu air bah? Pernah lihat air bah nggak? Semoga sih nggak pernah lihat ya. Cukup di layar TV aja Air ya. itu air yang Iya, airnya jadinya benar-benar apa ya, hujannya deras banget, lebat banget. Adik-adik kalau hujan siapa yang takut? membanjiri satu bumi. Banjir satu bumi, betul sekali ya. Selama puluhan hari ya, berbulan-bulan ya, itu air gak berhenti-berhenti Tuhan kirimkan datang ke bumi. Akhirnya manusianya pada musnah atau bisa survive? Bisa bertahan nggak? Bisa kalau ada manusia bertahan. di kota yang ada tanah tinggi kayaknya. Nah, yang bisa bertahan saat itu hanya Nuh dan keluarganya yang ada di dalam kapal. Setiap hari Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang udah diselamatin. Tuh, adik-adik bisa lihat nggak? Di gambar ada binatang apa aja? Banyak kan bebek, rusa. Ada bebek. Iya. Ada juga tuh yang loreng-loreng hitam putih ya. Wah, macam-macam binatangnya ya. Nah, di sini setiap hari dikasih makan ya. Mungkin kalau misalnya Nuh dan keluarganya lapar, mungkin satu ayam mungkin dipotong gitu ya buat makan ya. Nah, setelah semua manusia dan binatang di luar bahtera Nuh ini mati karena air bah, hujan lebat pun berhenti atas perintah Tuhan ya. Lalu bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat. Dan airnya setiap hari makin surut ya, makin sedikit, makin turun ya. Jadi banjirnya makin reda ya. Nah, lalu ini yang dilakukan sama Bapak Nuh ya. Bapak Nuh melepaskan burung. Ya, burungnya apa aja adik-adik? Ada 2 macam. Ada yang tahu? Burung merpati. Betul ya. Ada burung gagak sama burung merpati. Buat tahu nih, kira-kira burungnya bakal balik lagi nggak ke kapal? Ya, kalau burungnya masih balik, artinya belum ketemu daratan. Ya, tapi kalau burungnya kalau burungnya nggak balik-balik, artinya burungnya sudah menemukan daratan, airnya sudah surut, jadi keluarga Nuh bisa keluar deh dari kapal dan melanjutkan hidup seperti sebelum air bah datang ya. Nah, lalu binatang-binatang pun juga dikeluarin dari kapal. Sehingga binatangnya juga berkembang biak, bertambah banyak di bumi. Makanya adik-adik hari ini bisa lihat ya. Begitu banyak binatang, bangun tidur, dengar suara ayam mungkin ya. Kalau ayam suaranya gimana adik-adik? Cuit-cuit ya kalau ayam? Bukan pok-pok-pok. Oh, pok-pok-pok ya, kukuruyuk ya. Mungkin ada yang bangun tidur atau lagi tengah-tengah sekolah mendengar suara burung berkicau ya. Kalau burung gimana suaranya? Enggak tahu. Kuek-kuek gitu ya? Oh, salah ya? Burung suaranya gimana? Ada yang bisa menirukan suara burung? Oke. Nah,
mungkin kelinci, mungkin hamster. Ikan. Jadi banyak semua. Ikan, tapi udah mati semua ikannya. Aduh, kalau ikan suaranya gimana ya? Blub, Ikan blub, tidak blub, bersuara blub, ya. blub, 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 blub. Kalau ikannya bersuara bingung nanti ya. Nah, ada Oke. tahu, ada blub, 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 Oh blub, iya, blub, ada ya, blub-blub-blub gitu ya, kan napas ya. Ya baik ya. Nah, Tuhan memberikan pelangi nih adik-adik. Siapa yang pernah lihat pelangi secara langsung? Setelah Aku pernah. Pelangi warnanya apa sih adik-adik? Magiku Happy New. Waduh, pintar banget. Nah, adik-adik, pelangi ini merupakan Itu bentuk singkatannya. janji Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak akan melakukan air bah seperti waktu zaman Nuh lagi ya. Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Oke. Nah, tapi kok sampai hari ini masih ada tsunami ya? Kok masih bisa banjir ya? Ya, tapi percayalah Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menepati janjinya kalau Tuhan nggak mungkin musnahin manusia lagi dari bumi dengan air bah ya. Jadi Tuhan pasti jaga kita. Jadi kalau adik-adik ngelihat pelangi ya, kalau lagi di jalan atau di rumah mungkin kelihatan ya, itu sebagai bentuk janji Tuhan buat kita semua ya. Nah, ini ayat hafalannya. Aku ngambil ya. Adik-adik boleh catat, soalnya di buku nggak ada nih kayaknya, di guideline-nya ya. Adik-adik boleh catat, boleh dibaca. Nah, ini di Kejadian 9 ayat 16, gampang banget ya. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku ya. Sekian cerita firman pagi hari ini ya. Semoga adik-adik belajar banyak dari Bapak Nabi Nuh ya. Udah opa ya karena umurnya udah 600 tahun ya. Oke, kita tepuk tangan buat semuanya. Selamat pagi. Aku kembalikan ke ini MC, kembalikan ke kakak Nia ya atau siapa? Yang bertugas, aku stop share dulu. Oke, thank you kita buat kita yang hari ini. Kita hari ini nggak ada ini ya, nggak ada aktivitas adik-adik, jadi kita boleh pulang. Tapi tunggu, jangan bubar dulu. Kita mau doa tutup dulu ya. Apakah ada yang bersedia untuk doa tutup? Ada yang mau mengajukan diri? Jangan nih. Ada yang mau? Ada yang mau doa tutup? Gimana nih? Cipta mau? Ayo kita. Apakah Cipta mau doa tutup? Mana? Oke. Yang lain gimana? Mungkin yang dari ini ada Adi, nanti mau doa tutup. Adin. Mau. Oke, ya ya. Nanti apa yang ya kalian ikutin dari rumah aja ya. Oke, yuk. Kita lipat tangan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah salat minggu hari ini yang sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala internet Tuhan. Sebentar lagi kami mau kembali istirahat atau kembali melakukan aktivitas masing-masing. Nikmati agar kami bisa melakukan apapun itu dengan baik dan nanti malam bisa kembali beristirahat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.